Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kemang Saman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami di hari Sabtu ini ya, tanggal 15 April tahun 2023, di mana di sore hari ini kami bertandang atau berkunjung di makam Ploso Soko Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, di makam Ploso inilah yang konon ya diyakini sebagai makam Kanjeng Sunan Kalijaga, dan di sini pula kami Kemang Saman entah sudah berapa kali berkunjung di sini dan tidak terhitung. Dan kali ini pemirsa, kunjungan kami di makam Ploso ini hanya ingin menyampaikan amanah ya dari seseorang dari Tuban, Bapak Zubaidi, yang memberikan amanah kepada kami ya, bahwasanya untuk menyampaikan sesuatu kepada Mbah Juru Kunci yang ada di sini. Nah, kebetulan sekali di sini suasana agak sedikit sepi karena maklum di suasana bulan Ramadan atau bulan puasa ini, sehingga makam Ploso yang biasanya ramai dikunjungi oleh para peziarah, namun sore hari ini nampak sepi sekali. Ada beberapa orang dari Surabaya dan dari Malaysia. Dan untuk lebih dahulunya, sebelum kami menyampaikan amanah yang akan kami sampaikan kepada Mbah Juru Kunci, kami akan mewawancarai pengunjung atau peziarah dari Surabaya. Nah, ini pengunjung dari Surabaya yang akan kami wawancari. Selamat mengikuti. Pengunjung atau peziarah dari Surabaya ya. Ya, boleh kenalan Pak ya. Namanya Saiful Huda. Oh, Saiful Huda. Dari Surabaya mana Pak? Surabaya Tambak Sari. Oh, Tambak Sari. Terus Surabaya kok jauh-jauh ke sini? Artinya dalam rangka ziarah ini atau apa, kepentingan apa itu? Ya, dalam rangka biasa kami suka ngantar-ngantar tamu-tamu kami dari travel. Oh iya. Terus ngantar-ngantar tamu yang untuk mau wisata religi. Oh gitu. Jadi Bapak ini dari travel ngantar tamu untuk ziarah ke makam wali. Khususnya sekarang ini berada di pemakaman Kanjeng Raden Zahid Moro Teko atau di pemakaman Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Dan kali ini kalau boleh tahu itu apa? Dari peziarah dari mana Pak ini Pak? Peziarah ini saya bawa tamu dari Penang. Oh, Penang Malaysia. Penang Malaysia. Oh iya. Kebetulan dua orang, ibu dan anak. Oh gitu. Mereka memang maunya itu untuk bulan puasa kepingin ziarah ke wali-wali Jawa di Indonesia. Oh ya, sekarang masih ada di dalam gitu. Masih ada di dalam. Oke. Terima kasih Pak Saiful ya. Nanti coba saya tak ngomong-ngomong sama beliau ini yang dari Malaysia ini. Ya, terima kasih Pak Saiful atas informasinya ya. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Saiful sebagai travel dari Surabaya yang mengantar peziarah dari Penang, Malaysia. Nah, sambil menunggu di luar pemirsa, karena beliaunya yang dari Malaysia ini masih berada di dalam berziarah bersama Juru Kunci Mbah Munjahid ya. Kami menunggu di luar bersama beberapa orang peziarah, ada yang dari Padangan, dari Ngawi ya, dan ada juga dari warga sekitar Kabupaten Tuban ini. Nah, inilah bentuk pemakaman Kanjeng Sunan Kalijaga yang ada di Soko Medalem. Dan dulu ya, pemakaman ini disebut oleh masyarakat setempat adalah makamnya Raden Mas Zahid Moro Teko. Raden Mas Zahid Moro Teko. Dan apabila pemirsa Kemang Saman Group ya ingin mengetahui sejarahnya, siapa sih Raden Zahid Moro Teko, silahkan ikuti YouTube kami yang di bulan-bulan yang lalu ya. Di bulan yang lalu kami mengeksplor dari cerita Kanjeng
Raden Mas Syahid Maroteko ini, ya, kenapa beliaunya ada di sini dan apa pula tujuannya. Nah, dan untuk kali ini pemirsa, kami memang masih menunggu beliau yang dari Malaysia dan seorang ibu dan anak. Nah, ini dia ada di dalam ini ada di dalam. Beliaunya adalah ibu dan anak, sengaja datang ke Indonesia. Yang biasa saya tanya ini, beliaunya dari Malaysia ini mendatangi Indonesia untuk mengunjungi atau menziarahi masjid-masjid yang ada, mulai dari Aceh, dari Padang, dari Jakarta, Semarang, Kudus, Pati, Demak, dan akhirnya ke Surabaya. Dan dalam perjalanan itulah pemirsa, beliau dari Malaysia, seorang ibu dan anak ini, ya, mendapat cerita para wali. Dan kebetulan beliau saat itu mendengar ceritanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, ketika mendengar cerita Kanjeng Sunan Kalijogo itu pemirsa, beliaunya yang dari Malaysia ini tertarik untuk berziarah di pemakaman Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Medalem, yang oleh Gus Dur, ya, di tahun 1999 yang lalu memang makam ini pernah dikunjungi Gus Dur, ya, pernah dikunjungi Gus Dur. Dan saat itulah, ya, awal makam Raden Mas Syahid Maroteko atau Kanjeng Sunan Kalijogo ini makin terkenal, ya, gaungnya makin terkenal di seantero Indonesia, sehingga banyak peziarah-peziarah, baik peziarah lokal maupun peziarah-peziarah dari interlokal, ya, baik dari luar Kabupaten Tuban, baik dari Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ketepaan pada sore hari ini pemirsa, kami berada di depan pintu pemakaman Kanjeng Mas Syahid Maroteko. Kami menunggu peziarah dari Malaysia ini untuk meminta keterangan bagaimana alasannya dan kesan-kesannya ketika berziarah di makam Peloso ini atau makam Kanjeng Mas Raden Syahid Maroteko atau pemakaman Kanjeng Sunan Kalijogo ini. Nah, inilah pemirsa bentuk pintu gerbangnya, ada ornamen ukiran gunungan, ya, gunungan yang menandakan bahwasanya gunungan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat sakral sekali, ya, sehingga untuk orang Jawa bahwasanya gunungan ini adalah mempunyai lambang kehidupan yang ada di baik kehidupan nyata maupun kehidupan yang tidak nyata, dari kehidupan yang supranatural demikian. Nah, inilah pemirsa. Nah, kami ketemu dengan juru kuncinya dulu. Ini Mbah Munjahid, ya, Mbah Munjahid yang sudah saya kenal sejak lama, sudah akrab sekali. Nah, dan berikutnya ini adalah ibu dan anak, ya, dari Malaysia yang akan kami wawancarai. Nah, inilah beliau berdua sudah mulai keluar dari pemakaman dan kami ingin mewawancarai. Nah, oleh sebab itu silakan ikutilah wawancara kami dengan peziarah dari Malaysia ini. Oke, selamat mengikuti. Ini anaknya. Enggak apa-apa ya. Kan ini saya dengar dari Penang, Malaysia. Iya, Penang. Sudah berapa lama? Berapa kali datang ke sini? Ini pertama kali. Oh, baru pertama kali ini. Memang suka ziarah ke makam-makam wali. Ini pertama kali. Oh, pertama kali. Karena selalunya datang Indonesia ini hanya pergi masjid aja. Oh, gitu. Sudah ini bapaknya cerita tentang sunan ya. yang syiarkan agama. Ya. Kali ini rasanya kami mau lihat. Oh, sebab gitu. selalunya
Kita datang Indon dari Aceh, pergi Dari Aceh. pergi Padang, Bukit Padang. Tinggi, pergi Bogor, pergi Jogja. Baru Terus ini Surabaya. Surabaya langsung ke Tuban. Selalunya datang untuk ke masjid aja. Oh gitu. Enggak ada Dan untuk rencana masjid. pergi makam. Oh iya Bu, mari Bu. Mohon maaf Bu. Inilah Ya. saya temani ibu. Iya. Boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Hartini. Hartini Ibu. Rosnah. Ibu Husnah dari Penang Malaysia Bu ya. Penang Malaysia. Terus kesan-kesannya bagaimana? Bu ya, Datang setelah dari sana ke datang dari Malaysia ya, jauh-jauh dari Malaysia datang di makam Kanjeng Sunan Kalijogo di Soko Medalem ini. Kesannya bagaimana? Kalau ketika sudah tahu bahwasanya beliaunya ada di sini, padahal ada dua versi, yang satunya kan ada di Tuban. Demak, ya, ada di Demak ya. Kan ini ada di sini. Nah, kesan-kesannya bagaimana, Bu? Mbak ini bagaimana? Apa ada kesan-kesan? Ya Allah, biarlah aku cakap yang benar. Sebenarnya kita mencari keberkahan. Oh ya. Jadi memang tujuan kita biasanya kalau orang Jawa sini Bu ya, itu apa? Kita ziarah itu memang mencari berkah, mencari ya, bukan kok ingin apa-apa. Enggak. Untuk menguatkan iman. Hanya kita tafakur, punya akhlak dia, betul. punya akhlak tinggal aku dia semua itu emang ada kita pada Betul. kita. Kuat keimanan tadi. Dulu ini seorang tokoh besar ngapain kok di tengah sawah gitu ya? Kok tengah sawah, no. Dalam rangka menyiarkan agama. Nah, ketika kita yang masih hidup ini, apakah kita besok bisa seperti ini? Nah, tafakur kita seperti ini. Mudah-mudahan seperti itu. Kita mendapatkan berkah dari beliau yang ada di sini. Macam beliau dapat ilmu laduni. Oh iya. Kita pun ingin kalau boleh masjid itu. Oh gitu ya. Kita pun kena lagi kuat. Oke Bu, ya terima kasih atas waktunya dan semoga saja kesannya bagus-bagus semua yang ada di sini ya. Dan kami doakan mudah-mudahan kalau nanti kembali ke Malaysia dalam keadaan selamat ya, sehat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Oke, terima kasih pemirsa, inilah dari Penang Malaysia ya. Ibu dan anak ya telah jauh-jauh dari Penang Malaysia untuk berziarah di makam Mbah Wali Raden Said Maroteko. Mbah, gini Mbah, aku dipeseni uang Mbah. Aku dipeseni uang ini lah. Ini lah. Ini lah. Aku dipeseni uang. Pikirannya nang Jubaidi, jeneng Jubaidi uang Tuban. Ziarah mriki. Nah niki pesen oleh-oleh kanggo sampean. Tapi tak delok jur kucing kok lino. Dadi kayak loro. Bu, jan niku kula serahno jenengan mawon nggih. Panjen bagi nggih. Ya wis ora apa-apa lah. Lah wis penting kula serahno ngono. Wis kula pendetian nggih. Ya. Penang Malaysia. Berkah, amin. Nah, niki Pak sinten mau Pak Jubaidi Tuban, Pak Jubaidi Tuban. Ya. Nah, iki dititipi Pak Ganjar Pranowo Bu Gubernur kan kayak jenengan iki. Gubernur Ganjar Pranowo. Betul, mari niki Jawa Tengah. Namung kalih niki jenengan kanton jenengan mungkin nggih. Sementing amanah niki pun kula sampeyan jenengan. Ngoten lho nggih. Matur suwun. Nusok ae. Terserah. Nggih. Tapi amane kengko juru kunci. Betul lah gitu. Nggih. Ngoten mawon matur suwun nggih. Terus wae. Mboten nek. Muga ya. Ayo. Buka bersama bareng. Buka bersama nanti. Apa? Apanya Mbak?
Enggak. Kalau di Malaysia itu mbak atau apa ya? Mbak ya? Cik. Iya. Tahu kan? Ente. Cik. Cik. Tahu nggak? Oh, cik. Ente ya? Cik. Puan. Cik Oh, Puan. cik. Cik Cik. Puan. Cik Puan itu mbak. Iya ya mbak. Kalau di Jawa mbak. Mbak Yu. Mbak Yu. Kalimantan. Bapak saya, Ini dah. Hah? turunan bapak saya memang Jawa. Oh gitu. Semarang. Oh ya. Tapi dia nggak sampai lagi udah meninggal. Oh. Terus kan itu. Iya. Berarti keluar dari Penang mbak. Cik. Saya tak sampai. Dari Penang sudah Hari Piring terus ke berapa hari? Sudah ada berapa hari yang lalu? hari Kamis itu. Tanggal 13. Oh tanggal 13. Oh berarti 2 hari, baru 2 hari ya. Insya Allah pulangnya Hari hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa. Oh gitu. Oh, tapi mampir tanu. Jadi waktu itu loh, maksud saya itu Iya. keluar dari Malaysia ke Aceh ke Padang tadi loh. Itu Tetap di Ampel. itu sebelum Sampai. ini, sebelum ini sudah datang. Sudah sampai ampel belum? Udah 10 tahun dulu. oh gitu. Ya ya. Habis kan. Ini maksudnya 10 tahun sudah saya tidak sampai Indonesia. Oh gitu ya ya. Last 10 tahun. Iya. Last itu di Yogyakarta tahun 2013. Oh. Ini ibunya nih, Hah? emaknya apa? Meninggal. Iya, meninggal badan Almarhum. musuh Quran. Oh gitu. Kita mau datang sini selalunya tinggalan nenek. Kali ini nenek udah tiada. 97 tahun. Tapi ibunya masih Hah? Oh, sudah meninggal. Udah umur meninggal. 97 tahun. Maksudnya Oh. beli tiket itu dia masih ada lagi. Oh, gitu. Masih sehat-sehat. Iya. Ini sehat aja. Terus tuh mau seminggu lagi datang udah meninggal. Oh. Sedih itu masih ada lah itu dalam rezeki lah datang sini bawa ada. Iya. Nah, terus mobilnya dikasih mana? Taruh depan. Nah, jalan kaki. Parkiran. Dan Nggak boleh terus sih. Enggak boleh tuh. Nggak boleh aturan. Ya. Nanti enggak urut aturan ya. Ya, nggak manfaat nanti. Aturan diikutin aja. Enggak mari lihat-lihat melok-melok. Terus ini, Gus Dur itu tahun berapa? Gus Dur itu tahun berapa? Sama-sama. Bujah, ini kan ngetet Pak. Ya. Kenapa tahunya itu ya dari Malaysia itu kan ada YouTube. makamnya Sunan Kalijogo itu ada di Demak. Iya, ada di Demak. Ya. Kita di sini ada makam juga Pak Naudari ada di sini. Tinggal Itu manut. ceritanya gimana itu? Ceritanya gimana Gus Dur? Itu kalau kita macam Tahu Iya. sekali duluan kita itu kan pahami. yang diketahui itu saya sama bapak saya, saya. Dan duluan Terus kan menurut disuruh. Cek tadi gimana? macam saya paham saya. Ya. Kalau kita mati, Hah? kitanya satu badan ini ditanam itu aja, nggak ada di sana di sini. Maksudnya satu aja. Satu aja. Hanya kelihatan di sini, hanya kelihatan sini gitu tak. Iya. Macam mana di sini belah dikata macam bonang tadi ada 2. Oh banyak 5. Banyak 5. Sedangkan bonang itu 1. Iya, ya. Nah, tapi bagaimana ada 3, ada 4 makam. Ya kan petilasan kan Kesunan Bonang kan petilasan ada 3 atau 4 atau 5 itu kan bisa saja. Maaf Cek ya, kan gini ya, menurut orang Jawa loh ya. Makam itu kan hanya bahasa kan. Makam Ini bahasa. ya hanya bahasa. Makam itu kan tempat. Bisa juga tempat ini pernah disinggahi, tempat ini pernah dibuat tempat tinggal, pernah dibuat oleh yang namanya tempat, makam tuh. Nah dari bahasa Arabnya kan makom ya. Nah itu tempat. Kalau saya di sini itu sudah mulai tahun 80-an saya sudah ini masih Iya. Iya. Saya ikat Padang ini. Biar Mbah itu di masjid dulu, Mbah. Baron. Apa itu Mbah Dim. Itu ada namanya Mbah Demyati ya. Iya. Makam di utaranya 9 makam. Dia itu gini. Begitu Sunan Ampel mau sholat subuh, ya, kok lihat ini kotor, ya kan? Kok kotor ini maka apa itu masjid ini? Tahu pasarnya sapu. Tapi itu meninggal. Terus Sunan Ampel setelah dikubur beberapa bulan lagi disebut lagi. Ya itulah wali. Soleh, ini mesti bersih. Dia nyapu lagi. Namanya wali kan tidak seperti kita. Bisa banyak Allah. Ya Mbah Soleh itu ada 7 ya? 9. 9 di depan makam Sunan Ampel itu loh. belah makam. Nah,
Dan 9 ketika disebut oleh Mbah Ngampel, seumpama kok soleh ini ada, pasti jadi bersih. Begitu bilang gitu udah tahu Mbah Soleh ada lagi 1, 2, iya sampai ke 9. Apa itu tukang bersih-bersih masjid? Sampai 9. Merbuat. Oke pemirsa, demikianlah ziarah kami di makam Kanjeng Sunan Kalijaga Medalem, dan adapun kami dari Kemang Saman Group mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.